Itulah sukacita yang terbesar bila kita melihat jiwa dilepaskan, jiwa dibebaskan, jiwa diselamatkan, pasti dia akan memuliakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Silakan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ada bahagia hari ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bergembira karena sesuatu yang kita harapkan secara duniawi itu biasa, semua orang bergembira. Bapak Ibu, hari ini kita bergembira karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita bisa rasakan kasih Tuhan, kita bisa saksikan kuasa Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bergembira karena Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji selalu akan hujan. Tuhan tidak pernah berjanji selalu akan panas. Tapi yang Tuhan berjanji, Dia bersama dengan kita. Sukacita yang dari Tuhan tidak diukur dengan sukacita dengan keadaan. Tapi karena Tuhan kita hidup, Dia sanggup, Dia ada saat kita tidak sanggup. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat katakan pujian ini. Kita angkat pujian, Kaulah kuatku. Meskipun musuh menghadang di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Di depanku merengan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu debat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselam. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita imani Bapak Ibu. Tunggu di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Berimu debat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamku. Kuat tanganmu, Bapak Ibu, ini kita baru belajar lagu Saya Bangga dengan Jemaat Tuhan. Saya bangga. Ini saya kirim 1 minggu. Saya bilang ayo kita pelajari dan kita nyanyikan ini dengan iman Bapak Ibu. Saya diberkati banget dengan lagu ini. Kenapa? Satu hal yang Tuhan taruh di hati saya. Coba lihat. Covid 2 tahun, Jemaat Tuhan diberi kemenangan. Angkat pujian ini. Coba lihat gereja Tuhan seperti apa. Sekarang Tuhan sudah buka jalan. Tuhan bilang bahwa sesungguhnya hanya kekuatan kita dari Tuhan. Angkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita katakan, mungkin kita karena baru jadi belum terlalu hafal, tapi kita mau lihat kata-kata dan syairnya jadi suatu iman dalam hidup kita, dalam gereja ini, dalam Wesleyan keseluruhannya. Mari kita katakan, Kaulah kuat kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku.
Bapak Ibu silakan duduk. Amin Bapak Ibu. Kita berdiri hari ini karena kemenangan kita, kegembiraan kita, sumber semangat kita adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan itu. Kita terima janji Tuhan. Kita mau katakan, Engkaulah perisai dalam hidup kami, dalam gereja ini, dalam gereja Wesleyan keseluruhan, bahkan dimanapun kita berada, kita katakan Engkau perisai dalam hidupku. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Mari kita Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan. Firman-Mu itu di dalam hidup kami Tuhan. Saat kami merasa berat, Engkau sanggup menolong kami. Katakan Engkau lah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, menangkan jiwaku. Engkaulah perisai bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, menangkan jiwaku. Bukan berdiri Tuhan, berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus menopang. Bukan berdiri, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan bukan berdiri. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan. Kepada hambanya kami persilakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang ada di depan kita. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Satu, tidak bisa dibuka di Alkitab, ada di dalam saat ini ditayangkan di depan. 1, 3 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahi kami dengan sukacita dari surga yang menjadikan kekuatan dalam jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan perisai kami, yang membuat kami bisa berdiri dan bertahan dalam tekanan. Karena Tuhan menganugerahkan semangat yang berkobar-kobar. Biarlah Tuhan firman ini akan memberikan kami penghiburan, kekuatan, serta kesejukan dalam jiwa dan roh kami, sehingga tubuh kami ini akan sehat senantiasa karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih Ibu Topot sudah membawa kita kepada suasana roh kita terangkat ya. Roh kita terangkat saat jiwa kita bernyanyi bagi Tuhan. Hambakan terus karena mungkin nyanyi ininya tetaplah semangat walau banyak tantangan. Itulah tema khotbah kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat walau banyak tantangan. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita tidak akan melihat tumbuh-tumbuhan layu karena sudah musim hujan. Tumbuh-tumbuhan akan menjadi layu ketika dia kekurangan air. Tubuh kita akan lemas kalau kita kekurangan cairan. Dan semangat itu bagaikan cairan yang membuat kita semangat. Seperti tadi kita semangat bernyanyi bagi Tuhan karena ada sukacita dari surga. Bapak Ibu, suka duka, sehat sakit, kaya miskin, berhasil gagal, itu hal yang lazim. Itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang wajar. Itu dinamika kehidupan, itu roda kehidupan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang harus kita jaga sebagai orang beriman. Jangan sampai kita kehilangan semangat dikala kita mengalami tekanan hidup yang tidak memberikan jalan keluar atau kita tidak mengerti rencana Tuhan. Amsal 17 ayat 22 mengajarkan dua kebenaran. Tetaplah semangat di tengah-tengah badai yang bergelora, atau tetaplah semangat walau banyak tantangan dan rintangan. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu saudara terkasih, baru saja minggu yang lalu tanggal 16, berdasarkan apa yang dinyatakan tim doa, berdasarkan apa yang dikatakan jemaat di persekutuan kaum wanita, berdasarkan apa yang dikatakan tim doa Wesleyan juga beberapa, mereka berkata bahwa power kuasa Roh Kudus yang kita terima pada waktu minggu yang lalu terjadi pencurahan Roh Kudus itu bertahan sampai hari Selasa. Semangatnya berkobar-kobar sampai Ibu Tumus yang sudah sweet mengangkat kardus keramik yang dibawa dari Sidoarjo ke Boyolali. Luar biasa ya, sweet 60 tahun Bapak Ibu masih bisa ngangkat karena ada semangat melayani Tuhan. Kalau kita yang 30-40 loyo-loyo, wah ini perlu dipertanyakan. Ini kita sedang mengalami sukacita apa? Apakah sukacita karena kita uangnya banyak, sukacita karena kita sedang lagi naik daun,
Atau karena apa Bapak Ibu? Kalau kita terima sukacita dari surga, itulah yang menjadi kekuatan jiwa kita, sehingga kita tetap mengalami semangat. Karena itu saudara terkasih, dikatakan semangat berarti tekad untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Tetaplah semangat walau banyak tantangan dan rintangan. Maka kebenaran yang pertama, semangat berarti tekad untuk mencapai, menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Tekad adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dengan mencapai tujuan yang jangka panjang. Itu tekad. Tekad adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dengan mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kita itu mempunyai semangat bukan untuk mencapai jangka sekarang, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tetapi kita punya tekad, punya semangat karena ada jangka panjang yang jauh di sana yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Atau dikatakan mungkin visi atau goal yang kita akan dapatkan. Dengan tekad yang kuat, kita akan mengesampingkan pikiran, perasaan yang dapat jadi penghalang dalam meraih keberhasilan. Dengan tekad yang kuat, kita akan mengesampingkan pikiran, perasaan yang dapat jadi penghalang, yang merintangi keberhasilan itu. Saya percaya pasti banyak rintangan, tantangan untuk kita bisa menjadi fokus, untuk kita bisa menjadi pemenang, untuk kita bisa bertahan berdiri di tengah-tengah badai yang bergelora. Itu sangat ditentukan oleh semangat. Semangat hidup, semangat juang, semangat pelayanan. Mungkin saja kita bisa semangat hidup, bisa saja kita mungkin semangat dalam bekerja, tapi bagaimana dengan semangat mengasihi Tuhan dan melayaninya? Nah, ini belum tentu. Orang bisa saja dia begitu semangat karena cari uang, tetapi kalau sudah untuk aktu Tuhan ada beribu alasan. Yang hujan lah, yang jaraknya lah, yang sibuk lah. Kita harus membuat balance. Kita harus melihat hal yang kekal, bukan hanya hari ini, karena kita suatu saat akan pensiun dan mati. Tetapi terima sukacita surga tidak akan mati. Kita sedang menginvestkan yang kekal dalam hidup kita. Oleh karena itu semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Nah ini dia, orang yang sudah berjalan begini Bapak Ibu, kita bisa lihat. Semangat saudara terkasih. Bukan berarti dia tidak punya kecapean. Capek, saya ini dikira nggak capek, capek banget. Berangkat jam 6 sampai setengah 6. Lelah. Dan sampai setengah 10 saya masih harus laporan kepada sekretaris tim Doa Wesleyan. Saya mempercayakan itu kepada Betumus. Apa yang terjadi di Boyolali, apa yang terjadi juga di Sidoarjo. Masih saudara terkasih, enggak langsung tidur. Dan ketika saya bercerita tentang Yoel dan Ibu Yani, wah Ibu Sri sudah berperang langsung. Roh bunuh diri yang ada di Sidoarjo udah langsung bunuh malaku, kok sudah mengkorok. Sekarang makanya saya bilang saya hentikan karena aku udah merasakan. Hentikan, besok kita bicara. Langsung dia naikkan pujian, dia langsung baca firman Tuhan. Lalu kemudian roh bunuh diri itu tersingkir karena dia sudah tidur di Sidoarjo sendirian.
Saya berkata kepada tim doa Wesleyan, seharusnya bersama-sama ke Boyolali. Tetapi kalau ini tugas, karena kita berbagi tugas, siap. Tapi kalau saudara hanya ingin menyelamatkan dirimu bersantai-santai di sini, saya disuruh ke Boyolali, saya berkata saya juga capek. Oh tidak, kita karena berbagi tugas. Puji Tuhan, hari ini kita berdoa Bapak Ibu, supaya Ibu Sriwur saat ini sudah rohnya bernyala-nyala. Dia sudah mendaftarkan dirinya sebagai warga masyarakat Cokro Bedok yang ada di Sidoarjo. Dan dia saat ini sudah berani tidur di sana. Karena beberapa hari yang lalu saudara terkasih, tai manusia ditaruh di depan pintu dalam kresek. Dan itu intimidasi. Bayangkan di depan pintu ditaruh, pagi-pagi dia melihat karena belum tidur di sana. Tahu-tahu sudah ada tai manusia Bapak Ibu. Ini penghinaan untuk rumah Tuhan. Apa yang dikatakan Daud pada waktu Goliat menghina orang Israel. Bukan saja kamu menghina orang Israel, tapi engkau menghina Allahku yang hidup. Hadapi saya. Jadi kita harus seperti Daud yang bisa mengalahkan rasa takut karena Goliat. Orang yang bersemangat akan selalu bergairah, sehingga ia akan memiliki masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Orang yang bersemangat akan berkata, 7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali. Karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu, ini kami sedang maraton. Saya berkata kepada tim 2 Wesleyan, kita bukan lagi waktunya jalan santai. Kan jalan namanya jalan santai. Sambil ngobrol, itu ngobrol kan. Karena jalan santai. Saya berkata saat ini kita sudah tidak jalan santai, tapi berlari-lari ke panggilan tujuan. Itu kata Rasul Paulus. Kita berlari-lari kepada panggilan. Jadi kalau berlari-lari Bapak Ibu bukan begini berlari-lari. Tapi kalau berlari-lari, saya akan peragakan berlari mungkin sama seperti diperagakan, bukan berjalan-jalan santai. Namanya jalan santai, jadi santai memang. Tapi kalau berlari start, dia akan buat apa seperti beda-bedakan yang berlari. 1, 2, 3. Seperti itu. Start. Waktu sudah di ambang pintu. Dan orang yang semangat akan selalu berlari-lari, tidak mengenal waktu yang lain. Dan kita tidak mau dipusingkan dengan hal-hal yang tadi. Kita fokus pada tujuan. Ada keberhasilan yang menanti di depan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, saya sudah bertanya kepada Ibu Topot, apakah Ibu Topot sudah mendengarkan suara Tuhan tentang panggilan menggantikan saya setelah saya nanti pensiun? Ibu Topot berkata, saya tidak panggilan jadi gembala. Saya panggilanku mengajar anak-anak kecil. Saya hormati Ibu Topot. Kita tidak boleh paksakan. Saya sedang mempersiapkan Bapak Ibu calon pemimpin supaya pada waktu saya nanti purna ini tidak hancur. Saya tidak membangun kerajaan Nurmala di sini atau kerajaan Haryanto, tetapi ini adalah kerajaan Allah. Ini milik Kristus, ini milik gereja, milik Bapak Ibu dan kita semua, bukan milik Nurmala atau Haryanto. Karena saya tidak membangun kerajaan di sini. Jadi saya dengan legowo sudah mempersiapkan, karena saya bakal pensiun. Saya pasti tidak akan muda terus, jadi saya akan menyerahkan ini kepada sinode gereja Wesleyan. Tapi karena kita udah gereja penuh, otoritas itu ada di dalam jemaat.
Tapi Ibu Topok berkata, saya akan mendukung Bu Pendeta sekalipun saya tidak terpanggil jadi gembala. Saya sudah bilang kepada Maria, sudahkah engkau dengar suara Tuhan? Saya berkata, jangan tanya bapak ibumu atau siapapun, tapi tanya Tuhan bila perlu puasa. Seringkali kita ini mengatakan atas namakan suara Tuhan, padahal suara manusia yang kita dengarkan. Dengarkan suara Tuhan bila perlu puasa. Karena kalau Tuhan berbicara, suara-suara lain akan meneguhkan. Jangan dibalik, suara manusia kita dengarkan, lalu suara Tuhan dipaksakan mengikuti suara manusia. Saya takut Bu Nurmala. Oh jauh, kalau kamu takut wajar. Justru kalau kamu tidak takut, saya curiga dengan kamu. Kalau kamu takut tidak bisa, nanti Tuhan akan memampukan. Semakin kita menyadari kita tidak mampu, makin kita bergantung pada Tuhan. Tapi kalau kita berkata, oh saya bisa, wah ini udah kesombongan tuh. Kamu bisa, asal kamu mau. Saya akan persiapkan dan berdoa. Apakah engkau akan dapat jodoh yang sarjana teologi, atau kamu dapat seorang yang bukan sarjana teologi tapi punya hati melayani seperti Pak Haryanto dan bagusnya Nurmala, ya toh? Wah iya toh, dukung, ya toh? Kemana saja coba dari jam 6 ke jam 6, dia hari Sabtu kesepian, istrinya dibiarkan pelayanan karena cintanya kepada Tuhan. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Iya toh, benar. Dari jam 6 ke jam 6 ditinggal istri, harusnya bisa weekend dengan istri kan, bermanja-manja, bersayang-sayang, tapi dia tidak bisa. Di rumah ngapain, nggak ada bojo, dia keluar ya bosan, ya toh. Tapi dia berkata, istriku hambanya Tuhan. Malam belum lagi, dia udah lari ke belakang karena saya udah ngengong kan berisik dong. Dia lari ke belakang kamar tidur. Saya baru-baru bangun 4:30. Saya cuma menyapa dan pencet hidungnya karena mancung. Jadi saya senang pegang hidungnya mancung. Saya kan pesek toh, nggak ada dipegang. Bangun. Hari ini kembali kita lihat semangat. Kedua, semangat, dia katakan, tetaplah semangat walau banyak tantangan. Semangat berarti dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Ini dari hati. Itu ada dorongan dari hati, bukan ambisi. Bukan ambisi. 2 Korintus 4 ayat 8 berkata, apabila kesengsaraan, pencobaan, dan kemalangan terjadi dalam hidup orang benar, mereka akan bangun kembali karena kasih karunia Allah mengangkat mereka sepenuhnya. Allah tidak menjamin hidup tanpa kesukaran, tetapi Dia menjanjikan akan memelihara kita apapun yang terjadi. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Orang yang bersemangat berarti tidak menyerah dalam menghadapi segala aktivitas, selalu berjuang dalam menjalani kehidupan. Wah ini pantang menyerah. Bolehlah usia kita tidak lagi mungkin muda, tapi semangat, harus semangat 45. Ingat Bapak Ibu, kalau orang sudah menyebut semangat 45, sama itu artinya mendengung-dengungkan bagaimana para pejuang bangsa Indonesia meraih kemerdekaan Republik Indonesia hanya dengan bermodalkan bambu runcing. Oh, ini tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita hanya bermodalkan bambu runcing Indonesia merdeka. Tapi karena ada semangat 45 para pejuang bangsa kita mau sudah meraih kemerdekaan itu, kita sekarang membangun, mengisi kemerdekaan itu dengan terus membangun bangsa kita yang kita cintai ini. Semangat erat hubungannya dengan hati yang gembira. Semangat itu erat hubungannya dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang kering mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya hati yang gembira sangat dipengaruhi sikap hati. 3 Bapak Ibu. Hati yang gembira sangat dipengaruhi dengan sikap hati yang pertama. Mampu mengucap syukur dalam segala hal. Suka duka, sehat sakit, kekurangan, kelimpahan, itu kan segala hal. Mampu mengucap syukur dalam segala hal. 2, berpikir positif menyikapi kesukaran atau kesulitan yang terjadi. Berpikir positif. Terakhir, berempati dan simpati terhadap sesama. Saya percaya dan saya melihat Pak Suatno dan Ibu Nugriheni, mereka menjadi semangat pelayanan di Boyolali karena berkat empati dan simpati tim doa. Bergerak di sana. Relasi Ibu Tumus mengucurkan 15 juta untuk pemasangan keramik Sidoarum dan Boyolali. Tidak pernah terpikirkan akan ada keramik, tapi Tuhan memikirkannya. Kita tidak memikirkan secepat ini Ibu Uli dengan relasinya. Dia memperkenalkan peristiwa ini saudara terkasih. Dia berkata dalam 2 bulan ini akan dirombak gereja Sidoarum. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini doa kita karena saat ini Bapak Ibu Tumus dan Ibu Uli sedang berbicara kepada Pak Paden supaya dengan hormat meninggalkan proyeknya itu. Karena hamba Tuhan, anak Tuhan berkata, apakah gereja itu bekas gereja akan dibikin di sana bisnis kangkung atau itu mau dibangun gereja? Kalau beliau mau bisnis kangkung, silakan yang di pinggir dekat kamar mandi. Tetapi ketika Ibu Tumus menyampaikan, dia berkata, Ibu Nurmala siapa yang menyampaikan ini? Apakah Ibu Nurmala akan datang ke Jogja? Saya berkata, Bu Tumus. Bu Tumus hamba Tuhan yang sudah mendengarkan suara Tuhan, dia berkata begini Bapak Ibu. Dia mendengar suara Tuhan. Apakah hamba Tuhan disutus Tuhan berbisnis? Tuhan mengutus hamba Tuhan cari jiwa. Jangan pernah izinkan di pikiran kita bisnis itu. Sudah 25 juta Bapak Ibu masuk bisnisnya Pak Paden di Sidoarum, akan keluar dari sana. Karena akan dibangun dalam 2 bulan ini Bapak Ibu. Luar biasa. 2 bulan ini akan berdiri bangunan yang baru. Dan saya berkata per Januari 2023. Selesai tidak selesai bangunan nanti pembangunan pas gereja dan yang lain di Boyolali akan lari ke Purworejo. Karena Tuhan menaruh hikmat pada saya. Sebelum Pak Alpinus meninggalkan tempat Purworejo karena sudah 64 tahun. Berdasarkan buku disiplin gereja Wesleyan, masa pensiun pengerja Wesleyan adalah 65 tahun. Dan mereka akan meninggalkannya. Dan sudah mulai bangun di Prajenan. Maka sebelum mereka meninggalkan, kita harus mulai membangun supaya nanti masyarakat di sana tidak bingung siapa ini datang-datang orang asing membangun. Tapi karena ada Pak Alpinus, mereka berkata ini rekan-rekanku pendeta. Dan akan segera mengutus di sana pelayan Tuhan. Bapak Ibu jangan pikir kami tim doa Wesleyan itu karena kaya raya, enggak. Karena sudah kelimpahan, enggak, memberi dari kekurangan. Tenaganya bukan karena sudah tidak punya kelelahan, manusia juga, bukan malaikat, bukan juga Tuhan, bukan juga dewa. Tapi karena ada semangat Bapak Ibu, kita sudah punya planning terus, sekian bulan harus selesai Sidoarum, sekian bulan selesai Boyolali, dan nanti akan masuk nanti ke Purworejo. Setelah itu nanti tergantung tuntunan Roh Kudus kemana akan dibawa pembangunan itu. Kembali Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Tumus. Api itu ada di Mertoyudan. Api itu telah merambat. Api itu telah membawa terang. Berkat itu sedang tercurah. Dan kemarin ketika Ibu Nurhayati berkata
di khotbahnya. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Aku tidak tahu di mana peranku. Saat itu juga firman Tuhan, dia yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan menaruhkan dalam hati saya. Pak Badi yang menanam gereja di Boyolali karena buah pelayanan dari Pak Suatno, dan Ibu Nurayati buah sulung dari Bapak Badi, putri sulungnya dipersembahkan untuk Tuhan melayani di sana, dan dia memberikan sebagian tanahnya untuk membangun mezbah Allah di sana, yaitu berdirinya gereja itu di tanah Pak Subadi. Jadi bagianmu Bu Nurhayati di sana. Saya undang mereka berdoa, maju ke depan. Bapak Subadi nangis terus, ini sampai ngalir karena merasakan lawatan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, akan terjadi di sana lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi, kegerakan kebangunan rohani. Ada api Tuhan di Mertoyudan, dan karena itu jemaat Tuhan di sini jangan malah terlena. Lihat, Ibu Tumus berkata kita harus berbuah, jangan hanya seperti kita pohon beringin yang tidak ada buahnya, daunnya lebat tapi tidak berbuah. Jangan juga kita seperti filosofi pisang. Pisang itu punya jantung tapi tidak punya hati. Kalau kita hanya punya jantung untuk bisa hidup tapi tidak punya hati, hidup kita tidak berarti, karena hidup untuk diri sendiri. Ketika kita punya hati, orang lain merasakan kasih itu. Orang lain merasakan buah kasih itu. Bukan hanya punya jantung yang hanya berdenyut-denyut, denyut-denyut, tapi hati kita yang melekat dengan jantung itu. Jadi kita bersyukur. Berdiri Bapak Ibu, mari Ibu Topot terima sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa. Saya undang Bu Grace, Pak Suwardi, Bu Boyolali, terima sukacita. Akan berdoakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, biarlah kami pengerja usia ini, ada nggak Pak Tri? Bisa nggak dilihat oleh Pak Tri datang sini? Pengerja usia Tiket Bu, udah pulang ke Amerika, tiket diharin. terima sukacita. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, talukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersamamu, sukacita surganya penuhiku.
atas kehidupan Bapak Ibu pengerja Gereja Wesleyan Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan setiap mereka. Ibu Nurmala, Ibu Nugrahini, Bapak Suwatno, Bapak Matiastri, dan Ibu Topot. Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa tercurah atas kehidupan mereka. Engkau sendirilah yang memanggil mereka, Tuhan, untuk merelakan hidupnya sebagai pengerja IGWI. Terima kasih, Tuhan. Kami pun mengetahui dan percaya, Tuhan, Engkau tidak hanya memanggilnya, tetapi Engkau telah mempersiapkan segala berkat yang dibutuhkan bagi setiap mereka. Kami mohon, Tuhan, Engkau lawat dan jamah hati setiap mereka dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Berkenanlah Engkau bertahta di hati setiap mereka, Tuhan. Berdaulat dan berotoritaslah atas hidup mereka. Oh Tuhan, tanpa Engkau mereka tidak bisa apa-apa, Tuhan. Di luar Engkau mereka tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tuhan, berbicaralah dengan mereka, Tuhan. Apa yang Engkau mau atas hidup mereka. Apa yang dapat mereka lakukan buat Gereja Wesleyan Indonesia, Tuhan. Terlebih bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Di dalam keterbatasan mereka, Engkau senantiasa menopang mereka, Tuhan. Engkau memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka. Berikan kesehatan, berikan hati untuk melayani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau patahkan setiap belenggu yang membelenggu hidup mereka. Hanya satu nama yang berkuasa atas hidup mereka, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tuhan, berkenanlah pakai mereka lebih dan lebih lagi untuk memperluas kerajaan-Mu, mencari jiwa-jiwa. Tuhan, kami naikkan segala permohonan kami ini di dalam ucapan syukur. Oh, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Satu misi terbesar Tuhan adalah amanat agung. Amanat agung itu yang Tuhan mau, dimanapun kita berada. Mungkin Tuhan panggil kita sebagai pedagang, tapi mari kita menjadi pedagang yang membawa amanat agung Tuhan. Hanya itu visi Tuhan. Yang Tuhan tidak suka hanya satu, bersungut-sungut dan marah. Itu yang tidak dia suka. Tapi kita tetap bersemangat dengan sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang bawa dampak baik. Kalau kita jadi berpengaruh bagi anak-anak, kita menjadi berpengaruh baik. Dikenal mereka Tuhan kita adalah hidup. Ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang pedagang, ada yang pembantu rumah tangga, ada yang bekerja. Satu yang pasti, jadi teladan bagi dimanapun kita berada, karena yang menilai hati kita hanyalah Tuhan. Yang Tuhan tidak suka hanya satu, marah dan bersungut-sungut. Itu yang tidak Tuhan suka. Oleh karena itu kita dengan apa aku balas kebaikan-Mu Tuhan. Aku mau selalu bersyukur dengan kita memberi persembahan. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Dengan apa aku balas? Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan.
Apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ada. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau sang sumber berkat, Engkau sang kehidupan itu sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sampai detik ini Engkau senantiasa memberkati kami dengan kuasa, dengan segala kasih yang Engkau punya. Tuhan, Engkau tidak melihat seberapa pun yang kami bawa ke hadapan-Mu. Engkau melihat hati setiap kami yang mempersembahkan segala yang kami punya ke hadapan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dalam keterbatasan kami dapat membawa persembahan ini ke hadapan-Mu karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, dari yang tidak seberapa ini Engkau bekerja luar biasa Tuhan. Dari GBI Mertoy dan itu Engkau pakai untuk membangkitkan gereja-gereja yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja Wesleyan Indonesia di tempat-tempat yang lain Engkau berkati dan Engkau pakai lebih lagi seperti GBI Mertoy. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta jemaat kita untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan Perempuan hari Selasa tanggal 25 2020 pukul 16. Firman Tuhan Ibu Sayeti, pemimpin pujian Ibu Winarno, tempat Ibu Topet di gereja. Persekutuan Pria hari Selasa 25 Oktober 2022 pukul 19. Firman Tuhan Pendeta Suwatno, pemimpin pujian Bapak Paijan, tempat Bapak Danar. Persekutuan Keluarga hari Jumat
28 Oktober 2022 pukul 18 atau pukul 6 sore. Firman Tuhan Bu Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Ibu Ning Edi, tempat Bapak Tono. Persekutuan remaja hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 16. Firman Tuhan Saudari Maria, pemimpin pujian Saudara Fikri, pemain musik Saudara Christian, tempat Saudari Christian. Ibadah Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7. Firman Tuhan Ibu Uli, pemimpin pujian Bapak Tono, singer Bapak Haryanto dan Pak Matias, pemimpin pujian Saudari Ipana, musik Ipana, LCD Saudari Bagus, persembahan Ibu Rina, tata gereja keluarga Bapak Mami atau Ibu Ngatini, ukur suhu Saudara Yakin. Sekolah Minggu 30 Oktober 2022 pukul 7.30. Firman Tuhan Saudari Deborah, pemimpin pujian Ibu Ngatini. Sekolah Minggu 23 Oktober. Oh, itu udah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Ada beberapa yang saya catat untuk kita doakan bersama. Pertama adalah pengurusan IMB gereja ini. Ya, sertifikat dan intinya surat ke gereja ini Bapak Ibu. Kita berdoa, apakah kita terus bawa di dalam doa kita, di dalam keluarga, dalam pribadi. Karena ini penting Bapak Ibu. Mari kita berdoa buat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedua, kita terus berdoa buat jemaat Tuhan. Adanya pendeta karena ada jemaat. Adanya jemaat harus ada pendeta. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita untuk bersatu hati karena kita ada di sini, karena Tuhan mau kita ada di sini. Mari kita berdoa terus buat teman-teman kita, kalau undur kita doakan mereka, kita kasihi mereka supaya mereka bangkit lagi. Hanya itu yang dapat kita lakukan, yang mengubah hati hanyalah Tuhan. Mari kita Bapak Ibu doakan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin ada mereka sedang undur karena kekurangan, Tuhan pelihara hidup mereka. Mari kita doakan iman jemaat, kita doakan kesehatan jemaat, kita doakan pengurusan IMB atau kelancaran surat-surat gereja ini. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian Bapak Ibu. Kita katakan, penolongku hanyalah dirimu, hanyalah Tuhan penolong kita. Mari kita berdoa syafaat. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Katakan, penolong kami Tuhan. Nolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada
Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Katakan, penolong kami Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan, penolong kami di gereja ini, penolongku hanyalah dirimu, amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa, amin. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami, Kau Bapakku yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan IMB gereja ini, pengurusan sertifikat dan surat-suratnya yang sedang dalam proses di dalam nama Yesus Kristus. Kita berseru di dalam nama Yesus. Berdirinya gereja atas seizin Tuhan. Sekarang saat ini ada proses pengurusan surat-surat untuk keresmian di negara ini. Kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, Tuhan selesaikan dengan caranya. Ya Yesus, dengar doa jemaat-Mu Tuhan. Dengar seruan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berusaha di dalam nama Yesus. Semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan kiranya campur tangan, beri kemudahan, bertemu dengan orang yang tepat. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, berikan kemurahan di hati mereka Tuhan. Sehingga pengurusan IMB gereja dan surat-surat gereja ini akan berjalan dengan cara Tuhan sendiri. Tepat waktu Tuhan sediakan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Segala hal yang merintang Tuhan, Tuhan menyelesaikan rintangan itu. Mari Bapak Ibu, kaum Bapak akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Bapak-bapak berdoa untuk umat Tuhan, buat kesehatan umat Tuhan, buat iman mereka supaya tetap kuat. Adanya jemaat karena ada pendeta, adanya pendeta karena ada jemaat. Mari kita berdoa. Kaum ibu mengangkat pujian ini. Saatku dalam kesesakan masih ada Tuhan bagi kami. Kaum ibu nyanyikan pujian ini. Kaum bapak mari angkat pujian, angkat doamu untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak-bapak berdoa untuk umat Tuhan di tempat ini. Benar-benar menjadi suatu teladan, menjadi sinar kasih Tuhan, diberi kekuatan, diberi jalan keluar setiap persoalan umat Tuhan, sehingga mereka benar bersaksi, Allah kami hidup. Bapak-bapak angkat doamu. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Angkat doamu bapak-bapak untuk jemaat Tuhan. Apapun badai hidup yang menerpa jemaat Tuhan hari ini, Tuhan beri kemenangan. Yes. Bapak-bapak berdoa dengan segenap hati. Semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku, penolongku. Ku hanyalah dirimu. Bapak-bapak naikkan doamu untuk seluruh jemaat Tuhan, supaya diberi kemenangan, diberi kekuatan, diberi penghiburan, sehingga mereka dibebaskan dan memiliki kemenangan bersama Tuhan. Menyertai hidupku.
Ibu berdoa untuk lingkungan ini. Bapak-bapak kita angkat pujian ini. Ibu-ibu berdoa untuk lingkungan ini. Berpuluh-puluh tahun gereja Tuhan di tempat ini. Ada maksud Tuhan. Ibu-ibu naikkan doa. Bapak-bapak angkat pujian ini. Berdoa untuk lingkungan ini, supaya gereja ini berpengaruh positif di lingkungan ini, dan banyak jiwa yang dibebaskan, dan banyak jiwa yang menyembah Tuhan dari utara, timur, selatan, barat. Segala belenggu yang menutupi Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Bapak-bapak angkat pujian. Bukakan Tuhan. Semua yang tertutup, masih ada Engkau Tuhan di gereja ini. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi kita. Masih ada Tuhan bagi. Mari kita angkat pujiannya bersama-sama Bapak Ibu. Nolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Biar singer sejenak mengangkat pujian ini kepada Bapak Ibu, berdoa secara pribadi. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, saya tidak mengerti, tapi berdoa sejenak dengan tenang. Kesesakan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, berseru saat ini di hadapan Tuhan. Memiliki semangat baru, bangkit, dan memiliki kegembiraan karena Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat Bapak Ibu, Tuhan mengerti. Barangkali Bu Gembala, sidang jemaat Tuhan, teman lain tidak ada yang mengerti. Hari ini Tuhan mengerti. Saat air mata tercurah, Kepada hamba-Nya untuk doa penutup, kami persilahkan. masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanya dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa penutup. Jika Engkau mengaruniakan kami Tuhan 1000 lidah untuk terus menyatakan kebesaran-Mu, lidah yang 1000 itu pun Tuhan tidak cukup. Tetapi satu lidah ini pun Tuhan Engkau anugerahkan kepada kami seperti firman-Mu yang berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Dia. Tuhan, kami memuji-muji Engkau dari awal sampai akhirnya Tuhan, karena terlalu agung Engkau. Karena Tuhan, biarlah seluruh pujian penyembahan kami, ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan Roh Allah yang terus menerus melingkupi kami tidak berlalu begitu saja, tetapi akan terus membakar roh kami dalam memasuki hari yang baru dalam 1 minggu yang akan datang. Seluruh rangkaian ibadah Tuhan sudah berakhir, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti Tuhan berkarya dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu yang akan kami jalani Tuhan, yang kami tahu Tuhan Yesus pasti tidak berjalan mulus, tetapi bersama Tuhan, karena Engkaulah penolong dan penghibur kami bisa melewati kesesakan itu. Karena Tuhan meteraikanlah setiap rangkaian ibadah yang sudah berlangsung sepanjang ibadah Sabat ini Tuhan, supaya kami mengalami kemenangan, keberhasilan untuk 1 minggu ke depan.
Dan kami kembali dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang sudah dilakukan gereja itu dalam hari Selasa, baik ibu-ibu, bapak-bapak, juga Tuhan Komsel hari Jumat, dalam juga remaja sekolah minggu. Jadikanlah ini Tuhan menjadi wadah untuk kami bertumbuh bersama sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari Tuhan, Engkau memperhitungkan dengan janji-Mu Tuhan. Jeripayah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Berikan mereka sukacita surgawi mengalir dalam hidup mereka, dan hiasi hidup mereka dengan kemurahan Allah. Setiap bejana-bejana jemaat-Mu yang sudah dibawa Tuhan dengan kerinduan, penuhi Tuhan, bahkan Tuhan melimpah syukur, sehingga mereka benar-benar merasakan arti beribadah yang sejati, arti berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan 1 minggu ke depan, Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Dan kesehatan, kekuatan mereka Tuhan jamin 100%, karena Engkau menjaga, melindungi Tuhan. Dan jika ada Tuhan di sepanjang ibadah kami Tuhan terselip dosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, karena kedagingan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, supaya seluruh berkat yang sudah tercurah tidak dicuri oleh si jahat, melainkan tumbuh, berakar dan berbuah, dan kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, seluruh jemaat akan kembali dan akan terus mereka Tuhan memuliakan Tuhan. Karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Kristus Sang Firman, Sang berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bersama-sama kita nyatakan, Bapa terima kasih.